lagi dengan saya Muhammad Saidul Kamil, pendamping sosial program keluarga harapan Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Dalam video kali ini saya akan mensimulasikan modul 7 tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan dan lingkungan. Tepatnya saya akan mensimulasikan modul 7 di sesi 12 langkah 2, yaitu tentang ciri-ciri jamban yang sehat. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah sempat menyempatkan waktu untuk hadir dalam pertemuan kita kali ini, yaitu pertemuan P2K2, yang mana pertemuan ini termasuk salah satu komitmen ibu-ibu menjadi peserta PKH, yaitu mengikuti pertemuan setiap 1 bulan sekali. Untuk mengawali pertemuan kali ini, mari kita awali dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan sekarang yaitu modul 7, yaitu tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan, di mana diantaranya untuk kebersihan diri dan lingkungan itu dengan menyediakannya jamban yang sehat. Dulu ada yang tahu apa itu jamban? Jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok dan tempat duduk dengan leher angsa yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya. Nah, sekarang di sini saya mempunyai 2 gambar, yaitu gambar tentang jamban. Menurut ibu-ibu, gambar ini termasuk jamban yang sehat atau yang tidak sehat? Sehat. Kenapa bisa dikatakan sehat? Bersih. Lumayan bersih. Ya, karena kalau dilihat dari gambar ini, keadaan lingkungannya yang bersih. Yang selanjutnya, ini termasuk gambar jamban yang sehat atau tidak sehat? Tidak sehat. Ya, karena kalau dilihat dari wilayah sekitarnya ini banyak kotoran dan tidak memenuhi standar untuk sebuah jamban. Karena yang merupakan jamban sehat itu, yang pertama, keadaan lingkungan harus bersih, dan yang kedua mempunyai dinding dan atap pengaman. Nah, ibu, jamban yang termasuk jamban sehat itu banyak ciri-cirinya. Di antaranya 1, jarak lubang septic tank berjarak minimal 10 sampai 15 meter dari sumur atau sumber air minum. Jadi, antara jamban dengan septic tank itu harus berjarak 10 sampai 15 meter, jangan berdekatan, karena untuk menghindari bau. Yang kedua, kotoran atau tinja tidak dapat disentuh oleh serangga maupun tikus. Untuk apa? Karena kalau kotorannya bisa tersentuh oleh serangga ataupun tikus, nanti si serangganya bisa berterbangan ke dalam rumah dan akhirnya akan menyebarkan penyakit. Yang ketiga, ciri-ciri jamban sehat: lantai kedap air dan landai atau miring ke arah lubang pembuangan. Jadi kalau seandainya lantai di sebuah jamban itu rata, nanti kan airnya tidak mengalir, terus akan menyebabkan genangan yang akhirnya menjadi sarang nyamuk yang akan menyebabkan penyakit atau mungkin bisa menyebabkan DBD. Yang selanjutnya, ciri-ciri jamban sehat itu dilengkapi dengan dinding dan atap pelindung yang cukup penerangan, seperti pada gambar yang tadi. Seperti pada gambar jamban sehat yang ini kan tadi sudah ada dindingnya dan ada atapnya. Mungkin di dalamnya juga ini ada penerangan, ada lampu. Sedangkan kalau gambar yang ini kan tidak ada dindingnya, cuma setengah badan, terus tidak ada atap, tidak ada pengamanannya juga.
Ciri-ciri jamban sehat yang selanjutnya itu tersedianya ventilasi udara. Untuk apa ibu-ibu? Biar nggak bau. Ya, salah satunya agar keadaan di dalam WC itu atau di dalam jamban tidak menyebabkan bau. Yang seterusnya tersedia air bersih, sabun dan alat pembersih. Supaya apa? Bersih. Supaya Biar bersih, sehat. biar Sehat. sehat. Nah, ya kan setelah kita misalnya BAB atau BAK, kita harus mencuci tangan pakai sabun seperti anjuran pemerintah yaitu CTPS, cuci tangan pakai Sabun. sabun. Ciri-ciri jamban sehat yang selanjutnya adalah bersihkan lantai jamban secara teratur minimal 1 minggu sekali. Ibu-ibu di rumah suka membersihkan jambannya? Suka. Ya, ibu harus dijaga ya kebersihan di dalam maupun di luar jamban, karena kalau ada lumpur-lumpurnya sudah berkarat nanti akan susah untuk dibersihkannya, bahkan disikatnya pun susah. Dan ciri-ciri yang selanjutnya adalah pastikan saluran pembuangan lancar dan tidak tersumbat, karena kalau saluran pembuangannya tersumbat nanti akan menyebabkan air menjadi genangan air, terus menyebabkan bau dan menyebabkan penyakit. Ibu-ibu di sini saya sudah membuatkan satu tabel. Nanti ibu-ibu silahkan periksa jambannya, silahkan periksa jamban yang terdekat. Nanti di sini diisi untuk kriterianya jarak jamban dan sumber air 10 sampai 15 meter. Kalau iya checklist iya, kalau tidak checklist tidak. Terus kotoran atau tidak dapat dijamah oleh serangga atau tikus, ya atau tidak. Terus lantai kedap air dan miring ke arah lubang pembuangan, ya atau tidak. Terusnya lagi dinding dan atap pelindung, jambannya sudah pakai dinding dan atap pelindung atau belum. Penerangannya yang cukup, terus ventilasi, dan di sini ada tulisannya lagi sabun, air dan alat pembersih. Terus lantai dan jambannya dibersihkan atau tidak. Nah, nanti silahkan ibu-ibu cek. Kita cek ke jamban yang terdekat aja. Silahkan mau siapkan dulu ibu, mengecek dulu. Ya, terima kasih kepada Ibu Nisa yang telah bersedia untuk mengecek dan memperhatikan jamban yang ada di sekitarnya. Bu Nisa udah benar ini diceknya? Sudah. Terima kasih sekali Bu Nisa. Dan di sini sudah ada checklistnya, ya dan tidaknya. Nah, ibu harus diingat bahwa kebersihan di lingkungan kita itu sangat penting. Kita bisa memulainya dari hal-hal yang kecil seperti mencuci tangan pakai sabun, terus membersihkan lingkungan di sekitar, membersihkan halaman rumah, terus membuang sampah pada tempatnya, dan diantaranya juga harus membersihkan jamban yang ada di sekitar kita supaya kita tidak cepat terserang penyakit seperti diare, kolera, tifus, dan penyakit kulit lainnya. Ibu-ibu, untuk menggunakan jamban sehat, bahwa memiliki dan menggunakan jamban sehat sangat penting untuk mencegah berbagai penyakit yang bisa mengakibatkan anak menjadi stunting. Nah, dalam modul 7 ini, karena dari modul 1 sampai modul terakhir ini tentang cara pencegahan dan penanganan stunting, yang diantaranya itu dengan adanya jamban sehat. Fasilitas jamban sehat ini sangat berguna untuk kita semua. Ada pertanyaan ibu? Baiklah kalau tidak ada pertanyaan, sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, kita tepuk P2K2 dulu ibu ya. Iya. Tepuk P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga.
Terima kasih ibu-ibu atas kehadirannya dan atas partisipasinya. Nanti kita bertemu lagi dalam pertemuan berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.